Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan benda dengan kelipatan ukuran yang sangat besar. Ukuran bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Untungnya ada alat mikroskop yang bisa untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil hingga mata manusia tidak akan mampu untuk melihatnya. Maka inilah dia hewan kecil jika dilihat dari mikroskop. Tardigrade. Walaupun terlihat kecil, nyatanya tardigrade adalah makhluk yang tangguh. Tardigrade merupakan makhluk invertebrata mikroskopis yang juga dikenal sebagai beruang air. Sebagian besar habitat tardigrade berada di lingkungan basah seperti di sedimen laut, air tawar, lumut, dan alga, serasa daun, gunung berapi, lumpur, dan khatulistiwa kutub. Inilah wajah tardigrade jika dilihat dari mikroskop. Ini mah rada imut sedikit sih ya. Emang imut sih ya. Maggot atau larva lalat. Maggot adalah larva dari lalat black sordir yang diperoleh dari proses biokonversi palm kernel meal. Nama latinnya adalah Hermetia illucens. Biokonversi merupakan hasil fermentasi sampah. Sampah organik menjadi sumber energi metan yang melibatkan organisme hidup. Oke, inilah muka asli maggot jika dilihat dari mikroskop. Serem juga ya. Dan ini adalah penampakan lain dari belatung maggot yang dilihat dari mikroskop. Kayak lagi nangis ya. Marine worm. Cacing yang hidup di lingkungan laut dianggap sebagai cacing laut. Cacing laut ditemukan di beberapa film yang berbeda-beda, termasuk Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Chaetognatha, Hemichordata, dan Poronida. Dan inilah dia muka dari marine worm yang dilihat dari mikroskop. Kayak monster. Dan inilah muka cacing deep sea worm jika dilihat dari mikroskop. Lebih serem dari marine worm ya. Kecebong. Berudu atau kecebong adalah tahap pradewasa dalam dahur hidup amfibia. Berudu eksklusif hidup di air dan berespirasi menggunakan insang, seperti ikan. Tahap akuatik inilah yang membuat amfibia memperoleh namanya. Kebanyakan berudu herbivora memakan alga dan bagian-bagian tumbuhan. Beberapa jenis spesies merupakan omnivora. Inilah tampang berudu dilihat dari mikroskop. Imut sekali, wow. Zebrafish. Setelah tahap embrio selesai, ikan zebra berada di tahap larva. Tahap larva terbagi dua, yaitu tahap larva muda dan tahap larva akhir, yang masing-masing berlangsung selama 3-13 hari dan 14-29 hari. Setelah pembuahan, larva akan berubah bentuk menjadi ikan muda pada usia 1 bulan setelah pembuahan. Dan ini adalah embrio ikan zebra yang dilihat dari mikroskop. Dan ini adalah larva ikan zebra yang dilihat dari mikroskop. Bisa kayak gitu ya, unik ya. Mealworm. Ternyata mealworm atau larva dari kumbang Tenerbio molitor suka makan styrofoam. Mealworm memakan styrofoam dan mencerna styrofoam di usus mereka. Proses pencernaannya sangat cepat, kurang dari 24 jam. Styrofoam berubah menjadi CO2, kata Wayne Min Wu dari Stanford University.
inilah muka mealworm yang dilihat dari mikroskop. Nggak serem sama sekali, cuk. Kutu kepala. Kutu kepala adalah sejenis parasit penghisap darah yang biasanya hidup di bagian kepala. Kutu betina mampu bertelur 6 buah sehari. Telur ini terlalu melekat dengan kuat pada rambut. Telur-telur ini akan menetas setelah kurang lebih 8 hari. Dan ini adalah kutu kepala ketika dilihat dari mikroskop. Semut. Semut adalah semua serangga anggota suku Formicidae bangsa Hymenoptera. Semut memiliki lebih dari 12.500 jenis atau spesies, yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial, dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur, beranggotakan ribuan semut per koloni. Dan inilah wajah semut yang dilihat dari mikroskop. Betul, ini cukup seram, kayak iblis ya. Dan ini adalah bagian belakang semut yang dilihat dari mikroskop. Bristol worm atau cacing Annelida. Annelida adalah film luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern, antara lain cacing tanah, pacet, dan lintah. Film ini ditemukan di sebagian besar lingkungan basah seperti air tawar dan di laut. Panjang anggotanya mulai dari di bawah 1 mm sampai 3 meter. Dan ini adalah tampang dari cacing Annelida yang dilihat dari mikroskop. Kayak monster. Dan ini adalah wujud dari cacing lumpur yang sering hidup di sungai-sungai. Ini lebih serem dari cacing Annelida yang tadi, cuk. Kayak monster, lebih seram. Dan ini adalah seekor ulat. Mungkin ulat biasa yang dilihat dari mikroskop. Woolly bear caterpillar. Piracetia isabella ngengat harimau Isabella yang bentuk larvanya disebut beruang wol berpita. Beruang berbulu atau cacing wol hidup di Amerika Serikat dan Kanada bagian selatan. Dan ini adalah wajah woolly bear caterpillar yang dilihat dari mikroskop. Serem, kayak zombie nih, bener kayak zombie. Dan ini adalah deep ocean worm yang dilihat dari mikroskop. Ini lebih seram dari cacing-cacing yang tadi, cuk. Kayak zombie. Ih, matanya merah kayak zombie juga sih ya. Lalat putih. Lalat putih atau whitefly dari ordo Hemiptera dengan lebih dari 1.500 spesies merupakan serangga dengan bentuk seperti ngengat atau kutu daun yang berwarna putih dan berukuran kecil. Serangga ini berkelompok dan berkembang biak dalam jumlah besar di bagian bawah daun. Oke, ini adalah muka asli dari whitefly yang dilihat dari mikroskop. Ini mukanya kayak ekspresi terkejut gitu ya. Ini malah tambah kocak weh. Malah kocak menurut saya. Ekspresinya kayak terkejut gitu ya. Kocak weh. Tawon. Tawon adalah serangga terbang yang mudah dikenali karena dikenal suka menyengat bila diganggu dan warnanya sangat mencolok pada beberapa spesies. Tawon termasuk dalam ordo Hymenoptera yang juga beranggotakan semut dan lebah.
Dan ini adalah foto muka tawon yang dilihat dari mikroskop. Kawaii, imut sekali, kawaii.